Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, masih membahas tentang fikih keluarga yang berkaitan dengan fiqhun nikah, fikih pernikahan. Dan kita telah bahas di pertemuan sebelumnya al-muharramatu fil nikah, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, wanita yang haram untuk dinikahi ada dua macam. Yang pertama, kisbut tahrimil mu'abbad, wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Apapun sebabnya, nggak boleh kita nikahi selama-lamanya. Yang kedua, wanita muslimah yang haram untuk kita nikahi untuk sementara waktu saja, muaqqat. Dan kita sudah sebutkan kelompok wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, yang itu karena tiga sebab. Yang pertama, sebab nasab. Sebab nasab kekerabatan, yaitu ibunya ibu, ibunya bapak, terus ke atas, sampai juga anak ke bawah, anaknya anak, kemudian saudari perempuan sekandung, saudari perempuan sebapak, saudari perempuan seibu, kemudian juga anak dari saudari atau saudara laki-laki kita. Yang itu sudah kita bahas karena sebab nasab. Yang kedua, karena sebab pernikahan. Siapa mereka yang diharamkan untuk kita nikahi selama-lamanya karena sebab pernikahan? Istrinya bapak kita, walaupun dia bukan ibu kita. Tapi kalau dia istrinya bapak, maka haram dinikahi selama-lamanya. Kalau bapak kita meninggal, nggak boleh kita nikahi. Kemudian istrinya anak kita, sebutnya siapa? Menantu. Jadi nggak ada, Pak. Walaupun mungkin disebutnya mantan menantu ya. Misalnya bapak punya anak laki-laki, nikah sama seorang perempuan. Kemudian anak laki-laki bapak menceraikan perempuan tersebut. Boleh nggak bapak nikahin perempuan tersebut? Jawabannya tidak boleh, walaupun mantan. Karena perempuan itu haram dinikahi selama-lamanya. Sama dengan ibu mertua kita. Kalau la qadarullah kita cerai misalnya dengan anak dari ibu mertua, itu tetap nggak boleh menikahi ibu mertua. Walaupun mungkin kita sebutnya mantan ibu mertua, tapi tetap karena dia masuk ke dalam kelompok wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya.
Yang ketiga sebabnya karena sepersusuan, yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut bagian yang kedua, yang haram dinikahi untuk sementara waktu saja. Sebagiannya sudah kita bahas ya, yaitu tidak boleh adanya penggabungan. Siapa saja yang tidak boleh digabungkan dalam pernikahan? Yang pertama, menggabungkan dua saudari, dua wanita yang mereka saling bersaudara. Gak boleh kita nikahin kakaknya, kemudian setelah itu adiknya, kecuali salah satunya meninggal dunia. Yang kedua juga tidak boleh menggabungkan seorang istri dengan bibinya, baik bibinya dari bapak atau bibinya dari ibu. Yang ketiga yang tidak boleh digabungkan juga dalam pernikahan, gak boleh menggabungkan seorang wanita dengan ponakannya. Antum nikah dengan istri antum sekarang, antum mau nikahin poligami ponakannya, nggak boleh, haram hukumnya. Berarti kalau sebabnya sudah hilang tadi yaitu meninggal dunia, maka boleh menikahi ponakannya tersebut. Kemudian yang kedua adalah karena ada sebab, dia nggak boleh dinikahin sementara. Kita baru bahas poin yang pertama atau poin kedua? Diharamkan menikahi perempuan yang dalam masa iddah. Kayaknya baru poin satu ya, karena kita jelasin tentang masa iddah, wanita yang ditinggal wafat suami dan wanita yang diceraikan. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 235, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah kalian bertekad untuk melakukan pernikahan dengan seorang wanita sampai wanita itu habis masa iddahnya. Baru poin yang pertama yang kita bahas, wanita yang haram dinikahi karena ada sebab. Kita lanjut ke poin yang kedua, mereka yang diharamkan untuk dinikahi karena ada sebab juga. Yuhramu tazawwaju man tallaqaha salasan hatta yata'aha zaujun ghairahu. Diharamkan menikahi perempuan yang sudah ditalak 3. Ini maksudnya kita nggak boleh nikah dengan istri kita kalau dia sudah ditalak 3. Kapan kita boleh menikahinya lagi? Setelah dia nikah dulu dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut sudah menggaulinya. Nah ini syaratnya. Kalau dia nikah dengan laki-laki lain tapi belum digauli sama laki-laki itu, tetap nggak boleh kita nikahi. Karena syaratnya sampai dinikahi laki-laki lain dan dia sudah digauli oleh suaminya. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 230. Allah berfirman, fa'in tallaqaha, apabila engkau menceraikan istrimu dan itu talak 3, fala tahillu lahu, maka istrimu itu tidak halal lagi bagimu, min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikahi laki-laki lain selain suaminya. Nah ini bahayanya talak 3. Kalau sudah terucap talak 3, maka istri itu nggak bisa balik lagi ke suaminya, kecuali perempuan itu nikah dulu dengan laki-laki lain, laki-laki itu menggaulinya, baru setelah laki-laki itu menceraikannya, baru dia bisa balik lagi dengan suaminya
yang dulu. Tapi nikahnya bukan main-main, benar-benar. Ya, makanya Rasulullah melaknat orang yang menjadi muhallil. Muhallil itu ada seorang suami talak 3 istrinya. Talak 3 itu maksudnya dia talak 1, saya cerai kamu. Kemudian rujuk lagi. Setelah itu dia ucapkan lagi kata cerai, dia talak 2. Setelah itu rujuk lagi. Setelah rujuk yang kedua dia ucapin lagi kata talak yang ketiga. Nah itu yang dimaksud talak 3. Adapun orang ucapin talak 1-nya 3 kali, itu jatuhnya tetap talak 1. Saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, tetap itu jatuhnya talak 1, bukan talak 3. Maka itu yang dimaksud tadi talak 3. Ketika sudah dijatuhkan talak 3, nyesel suaminya. Akhirnya dia cari orang, temennya. Kamu nikahin dong istri saya tuh. Setelah kamu nikahi, kamu gauli, kamu ceraikan, biar saya bisa balik lagi. Itu namanya muhallil. Rasulullah laknat, nggak boleh nikahnya main-main. Jadi harus benar-benar nikah, ya, harus benar-benar nikah, kemudian digauli, kemudian diceraikan, ya. Nah ini yang dimaksud, dia haram menikahi istrinya yang telah ditalak 3 sampai istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki itu menggaulinya, kemudian menceraikannya. Baru mantan suaminya bisa menikahinya lagi. Ini yang kedua, mereka yang haram dinikahi karena ada sebab. Yang ketiga, yuhramu tazawwajul mahramah, yuhramu tazawwajul muhrimah hatta tahilla min ihramiha. Diharamkan menikahi wanita yang sedang ihram, baik ihramnya ihram haji atau ihramnya ihram umrah. Pada saat dia masih dalam keadaan ihram, nggak boleh nikah atau nggak boleh dinikahi. Sampai kapan? Sampai dia tahallul, selesai dari ihramnya. Apa dalilnya? Hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Kata Rasulullah, tidak boleh menikahi perempuan yang sedang ihram, dan juga tidak boleh melamarnya. Melamar aja tidak boleh, apalagi menikahnya. Termasuk juga orang yang dalam keadaan ihram nggak boleh menikahkan orang. Jadi nggak boleh menikah, nggak boleh menikahkan, dan nggak boleh melamar perempuan yang dalam keadaan ihram. Sampai kapan? Sampai tahallul, selesai dari masa ihramnya. Ini kan karena sebab. Kalau ihramnya sudah selesai, baru boleh kita menikahnya. Yang keempat, wanita yang juga haram dinikahi karena sementara saja, karena ada sebab. Yuhramu tazawwajul kafir bil mar'atil muslimah. Haram hukumnya menikahkan laki-laki kafir dengan perempuan muslimah. Ini ijma', sepakat sudah ulama. Wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 221.
Allah berfirman, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Janganlah kalian menikahi laki-laki musyrik dengan perempuan muslimah sampai laki-laki tersebut beriman. Bahkan kata Allah, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabatkum." Hamba sahaya, budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun mereka membuat kalian kagum para wanita. Maka sampai dia beriman baru boleh nikah. Kalau sudah hilang sebabnya kekafirannya. Yang kelima, yang diharamkan untuk dinikahi karena ada sebab juga, wa yuhramu 'ala rajulil muslimi an yatazawwajal kafirata illal kitabiyyah. Haram bagi laki-laki muslim menikahi perempuan kafir musyrik kecuali dia adalah golongan ahlul kitab. Berarti selain ahlul kitab sama laki-laki muslim haram menikahi perempuan kafir atau musyrik kecuali ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Golongan Yahudi dan Nasrani. Berarti nggak boleh menikahi selain dua ini. Apakah dia Hindu, Buddha, Konghucu, ya? Karena mereka dianggapnya musyrik. Ya. Ini hukumnya boleh ya, bukan berarti utama. Sesuatu yang boleh belum tentu utama. Maka dalam syariat boleh hukumnya, tapi tidak utama menikahi perempuan dari Yahudi atau Nasrani, karena lebih baik menikahi perempuan Muslim. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Al-Baqarah 221. Adapun dalil yang membolehkan menikah dengan golongan kitabiyah, firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, "Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum." Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari golongan ahlul kitab dari sebelum kalian, yang mereka halal untuk kalian nikahi. Nah, ini dalil bolehnya menikah dengan golongan kitabiyah, ya. Yang ketujuh, yuhramu 'alal 'abdil muslim an yatazawwaja sayyidatahu. Tidak boleh hamba sahaya muslim, budak, menikahi majikan perempuannya. Jadi kalau ada laki-laki muslim, dia budak, gak boleh menikahi majikan perempuannya, ya. Dalilnya, kecuali laki-laki muslim yang budak itu dia takut akan jatuh kepada zina, atau dia tidak mampu kalau menikah dengan orang merdeka bayar maharnya orang merdeka, maka dia boleh menikahi majikannya tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 25, "Wa man lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Orang-orang yang tidak mampu untuk memberikan maharnya ini, orang yang merdeka, maka boleh baginya, ya, untuk dia menikahi, ya, menikahi siapa? Dari kalangan mereka yang juga tidak berat untuk memberikan mahar kepadanya.
Maka di sini ada dalil larangan bagi seorang hamba sahaya yang muslim untuk menikahi semajikan perempuannya. Yang kedelapan, sebaliknya ini diharamkan bagi majikan yang merdeka menikahi hamba sahayanya yang perempuan, karena nggak sekufu disebutnya ya. Orang merdeka dengan hamba sahaya itu kan tidak sekufu. Tapi di zaman kita kan sudah tidak ada yang namanya hamba sahaya. Maka dulu orang yang merdeka tidak layak mereka menikahi hamba sahaya karena dianggap tidak sekufu, yaitu setara ya. Nah ini 8 nih wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu karena ada sebab. Sama tuh, kalau hamba sahaya itu sudah dimerdekakan maka hilang sebabnya dan boleh menikah dengan tuannya tadi atau majikannya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai pembahasan kita tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Mahar sudah dibahas ya? Hah? Berarti selanjutnya haqquz zauji wa zaujiha. Hak-hak suami, hak-hak istri belum? Mahar sudah, walimah sudah ya. Hak-hak suami istri belum kan? Baik. Kita lanjut dengan haqquz zauji wa zaujiha. Yang pertama, kita bahas hukukuz zaujah dulu lah. Karena antum yang hadir semua kan laki-laki. Jadi kita bahas hak-haknya istri. Yang pertama, al-mahru. Haknya istri, wajib bagi suami memberikan mahar kepada sang istri. Dalilnya firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat yang keempat. Kata Allah Ta'ala, wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah istri-istri kalian itu maharnya dengan cara sukarela. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama hukumnya wajib memberikan mahar kepada istri. Yang kedua, an-nafaqatu wal kiswatu was sukna. Memberikan nafkah, pakaian dan juga tempat tinggal. Yang ini wajib bagi suami memberikan kepada istrinya. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi para ayah wajib mereka menafkahi anak-anaknya dan memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para suami adalah pemimpin pelindung bagi para istri-istrinya yang telah Allah utamakan bagi mereka atas sebagian yang lain, dan mereka wajib memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Bagaimana ukuran nafkahnya itu? Ukuran nafkahnya tidak ditetapkan oleh syariat, tapi sesuai dengan kemampuan sang suami.
Kalau dia mampu memberi nafkahnya tahunan, ya berikan secara tahunan. Rasulullah itu kalau ngasih nafkah ke istri-istrinya itu tahunan. Untuk 1 tahun diberikan gandum dan juga kurma sekitar berapa ton. Kalau antum tahunan juga. Bulanan biasanya kita ya ngasih nafkahnya berupa bulanan. Atau mungkin ada yang mingguan, ada yang harian ya. Maka sesuai kemampuan saja, tidak ada ya ketentuan yang baku. Intinya nafkah itu mencukupi kebutuhan sang istri. Bahkan boleh bagi seorang istri, kalau nafkah yang diberikan suami nggak mencukupi dirinya dan anaknya, boleh sang istri mengambil bagian nafkahnya sesuai dengan yang cukup untuk dirinya dan juga anaknya. Dulu ada istrinya Abu Sufyan, namanya Hindun, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahid." Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini orangnya agak pelit. Kalau ngasih nafkah nggak mencukupi aku dan juga anakku. Apakah boleh aku mengambil ya harta dari suamiku tersebut? Kata Rasulullah, "Khudhi bil ma'ruf." Boleh engkau ambil dengan cara yang baik, yang itu mencukupkan kebutuhanmu dan juga kebutuhan anak-anakmu. Ya, maka jangan pelit ihwa, kasih nafkah ke istri itu semuanya sedekah. Sebaik-baik ya sedekah kita itu kepada istri dan anak kita. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Malun anfaqtahu fi sabilillah." Harta yang engkau infakkan untuk berperang di jalan Allah. "Wa malun sadaqtahu lil fuqara'i wal masakin." Harta yang engkau gunakan untuk sedekah kepada fakir miskin. "Wa malun anfaqtahu li ahlik." Dan harta yang engkau sedekahkan, nafkahkan untuk istri dan anakmu, itu lebih utama harta yang engkau infakkan untuk istri dan anak-anakmu. Hartanya jauh lebih besar. Ya, itu kalau istrinya 1, apalagi istrinya 2, 3, 4, ya, tambah banyak sedekah. Nah, termasuk anak ihwa, ya. Kita ini ada di zaman yang luar biasa, ditakut-takutin punya anak banyak. Ya, nanti gimana kebutuhan nafkahnya, nanti gimana biaya sekolahnya, ya. Makanya Allah sebutkan di dalam 2 ayat, surah Al-Isra sama surah Al-An'am, wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalau dalam surah Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, maknanya sama. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ayat ini sudah bicara tentang perilakunya orang-orang musyrik jahiliyah yang mereka bunuh anak-anak mereka karena apa? Takut miskin. Ternyata itu cara pandangnya hidup orang musyrik jahiliyah. Hari ini diadopsi sama orang modern. Cuma bedanya mungkin orang musyrik jahiliyah dia bunuh anaknya ketika sudah lahir. Kalau orang modern sebelum lahir sudah dibunuh, janinnya sudah dimatikan. Istilah kita kan aborsi sama KB. Ya, janinnya sudah tumbuh dimatikan. Ya, sama ini, takut punya anak karena takut nggak bisa ngasih kebutuhan nafkahnya. Dan itu diingatkan oleh Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq.
Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Aneh orang modern ini. Katanya modern ya, sudah sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, tapi takut nggak dapat rezeki gitu. Ya, makanya Allah sindir dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-60. Kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin fil ard la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak makhluk di muka bumi ini nih, kata Allah, yang mereka nggak mampu ngurusin rezekinya sendiri, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ada nggak makhluk yang nggak bisa ngurusin rezekinya? Ada tidak ya? Ada. Antum kalau baca tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Al-Ankabut ayat 60, beliau kan bawakan kisah anak gagak. Tahu antum anak gagak? Gagak itu ketika bertelur induknya, kemudian keluar anaknya, kaget induknya, karena ternyata anaknya warnanya apa? Putih, cemerlang lagi putih. Sementara induknya warnanya apa? Hitam. Akhirnya nggak mau dia ngakuin itu anaknya, ditinggalin anaknya. Subhanallah ya. Anaknya baru netes, nggak bisa jalan, nggak bisa terbang. Gimana ini makannya? Ditinggalin sama induknya. Ya. Makanya Ibnu Katsir membawakan kisah ini. Berapa banyak makhluk di muka bumi ini yang mereka nggak bisa ngurus rezekinya sendiri, Allah yang kasih rezeki kepada mereka. Ya, anak gagak baru lahir, nggak bisa jalan, nggak bisa terbang, ditinggalin sama induknya. Tapi Allah yang ngasih rezeki, memberikan kepada tubuh anak gagak ini aroma yang bisa mengundang unggas-unggas untuk datang. Jadi unggas-unggas datang sendiri tuh. Anak gagak tinggal makanin aja. Sampai akhirnya bertahan dia hidup. Sampai agak besar, baru kan kulitnya berubah jadi hitam. Baru induknya balik lagi, mau ngakuin itu sebagai anaknya. Itu dibawakan tuh sama Ibnu Katsir, ya. Anak gagak saja yang nggak bisa cari rezeki sendiri, Allah yang kasih rezeki. Ini orang sudah sampai S1 kuliah, takut nggak kebagian rezeki, ya. Akhirnya dia aborsi, dia KB, sterilin. Udahlah, cukup 2 anak aja, nanti susah kita. Subhanallah, ya. Maka ini perlu dipahami bahwa menafkahi istri dan juga anak itu sedekah yang paling utama. Ini cara pandangnya orang-orang musyrik jahiliyah sudah dari dulu. Mereka takut punya anak banyak karena takut miskin. Masa orang modern ngadopsi cara berpikirnya orang-orang musyrik jahiliyah? Ya, nggak layak ini. Orang beriman masih ragu dengan ketetapan rezeki yang Allah tetapkan. Ya. Taib ini yang kedua, ya, menafkahi mereka dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tempat tinggal nggak harus punya rumah, cukup dengan memberikan tempat tinggal, baik itu sewa, kontrak, ataupun dia miliki sendiri. Jadi nggak ada syarat nikah harus punya rumah dulu. Ya, kadang kan begitu ya. Kasihan itu anak-anaknya sudah syahwatnya menggebu, pengen nikah, dihalang-halangi sama orang tuanya. Ya. Kamu kan baru kerja, nah, belum jadi pegawai tetap, belum punya rumah, belum punya mobil, ya, malah ditakut-takutin sama orang tua.
nanti kamu susah hidupnya. Subhanallah. Ya, padahal kan ana sering bawakan ayatnya, surah An-Nur itu ayat 32. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka nikah dalam keadaan miskin fakir, Allah yang akan menjadikan mereka kaya. Maka nggak ada ini syarat. Orang kalau mau nikah punya rumah dulu, nggak ada. Ya, cukup dia bisa ngasih kontrakan untuk tempat tinggal anaknya atau istrinya, maka itu sudah memenuhi kewajibannya sebagai suami. Ini yang kedua. Yang ketiga, husnu mu'asyaratiha wa mu'amalatiha bil ma'ruf. Wajib para suami bermuamalah, berinteraksi dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Ini hukumnya wajib para suami. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Bahkan Rasulullah menyebutkan parameter suami yang baik, orang yang baik kepada istrinya. Jadi ternyata suami yang baik itu bukan yang baik sama temannya, yang baik sama sahabatnya, tapi yang baik sama siapa? Istri. Ya, coba antum renungi ini. Kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Maksudnya ini para suami. Suami yang baik adalah yang sikapnya baik kepada istrinya. Dan Rasulullah contohin sendiri, aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya setelah orang tua kita itu adalah istri kita. Ya, karena mereka sudah melayani kita, ya, sudah ngurusin kita, maka mereka harusnya lebih layak untuk kita perlakukan dengan cara yang baik. Ya, tunaikan hak-hak istri. Ya, bukan sekedar nafkah materi. Yang paling utama itu kan haknya istri menyelamatkan mereka untuk tidak masuk ke dalam nerakanya Allah. Caranya bagaimana? Ajari mereka ilmu agama, perintahkan mereka menutup aurat, ya, perintahkan mereka beribadah dan beramal saleh. Itu hak istri yang paling utama, menyelamatkan mereka dari masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya, bukan sekedar nafkah materi. Nanti kita bahas hak-hak istri. Yang keempat, hak-hak istri juga ifafuz zaujati bil jima', menunaikan hak biologis istri. Kadang suami pengennya dipenuhi hak biologisnya, tapi lupa. Istri itu kalau lagi pengen gak bakal bilang. Tapi antum tahu dari gerak-geriknya istri. Ya, kadang suami sekarang tuh kurang peka. Ya, kalau antum pulang, istri sudah dandan, pakai wangi-wangian, itu sudah tanda. Jangan antum tinggalin tidur. Ya, ini suami gak paham. Ya, istri itu udah nyambut antum pulang, pakai dandan, wangi, itu sudah tanda sebetulnya. Ya, kalau penampilan istri sudah beda, itu tanda istri itu memang sedang ingin dipenuhi hak biologisnya. Ya. Suami kalau sudah disambut istri seperti itu, maka suami pun dandan. Ya,
Jadi jangan antum pengennya istri aja yang berpenampilan menarik, sementara antumnya kusem gitu. Ya. Bahkan ini sunnahnya sahabat. Kata Abdullah bin Abbas, inni uhibbu la atazayyanu li zaujati. Aku itu senang kalau berhias di depan istriku, kata Abdullah bin Abbas. Sebagaimana aku senang kalau istriku berhias di depanku. Ini ternyata manhajnya sahabat tuh kayak gitu. Mereka pun nyenengin istri-istri mereka. Ya. Maknanya tadi, kalau istri sudah ada tanda-tanda ingin dipenuhi, hak biologisnya tunaikan. Ya. Walaupun memang istri bisa bertahan maksimal berapa bulan? 4 bulan. Ya. Paling antum 3 hari nggak bisa. Ya. Kalau perempuan mungkin bisa 4 bulan. Ya. Suami nggak bisa ditunda-tunda. Kecuali ihwa haram hukumnya menggauli istri dalam keadaan haid. Ya, ini haram hukumnya. Ya, Rasulullah SAW melarang para suami untuk menggauli istrinya dalam keadaan haid. Ya, nah ini ihwa, kalaupun ternyata antum agak kurang mood, tetap usahakan. Kalau istri memang sedang ingin dipenuhi hak biologis, antum ingat hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, wa fi budai ahadikum sadaqah. Setiap hubungan suami istri itu adalah sedekah. Ingat itu, ya. Sedekah yang paling mudah kan itu, ya, dengan seseorang suami berhubungan dengan sang istri, ya. Makanya ini keutamaan orang yang nikah, ya, karena dia bisa dapat pahala yang lebih banyak dan lebih besar hanya dengan hubungan saja, bercanda saja dengan istrinya itu dapat pahala dari itu. Bayangin tuh istri, bercandanya suami istri pahala, ya, hubungannya suami istri pahala. Makanya orang yang menikah lebih utama daripada orang yang belum menikah walaupun dia ahli ibadah. Walaupun dia ahli ibadah tapi nggak nikah, dia kalah utamanya dengan orang yang sudah menikah walaupun dia bukan ahli ibadah. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, al-adlu baina nisaihi fil mabiti wan nafaqah. Berbuat adil kalau dia punya istri lebih dari satu dalam hal memberikan nafkah materi dan juga jatah bermalam. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW membagi malam-malamnya, ya, itu jadwal bermalamnya adil kepada seluruh istrinya. Nah, ini bagi mereka yang punya istri lebih dari satu, karena ada ancaman nih, suami yang punya istri lebih dari satu dan dia tidak berlaku adil, maka Rasulullah ancam dalam hadis riwayat Tirmidzi, ayyuma rajulin, suami manapun yang dia memiliki istri lebih dari satu dan dia tidak adil kepada salah satunya, maka dia pada hari kiamat datang dalam keadaan tubuhnya miring. Ini di padang mahsyar nanti dipermalukan. Ya, suami yang punya istri lebih dari satu tapi dia tidak berlaku adil. Berlaku adil dalam dua saja, ya, jatah per malam dan juga memberikan nafkah. Adapun untuk cinta dan kasih sayang tidak dituntut untuk berlaku adil. Makanya Allah berfirman, wa la tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian gak akan mampu bersikap adil. Maksudnya adil dalam hal apa? Cinta dan kasih sayang, walaupun kalian ingin sekali melakukannya kepada istri-istri kalian.
Nah, ini dalil kewajiban adil hanya dalam hal materi dan juga jatah bermalam saja. Ya. Udah azan. Ya? Bentar lagi. Hak suami nggak usah lah dibahas ya, karena nggak ada istri antum. Ya. Tapi untuk materi yang cukupkan gitu. Baru setelah ini kita akan bahas tentang fikih perceraian, fulu dan juga yang lain sebagainya. Allah Ta'ala alam bisawab. Untuk materi yang cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhal yang punya